Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Hendry Kamaludin. Kali ini dalam segmen Lego. Di episode 3 ini, gua akan membahas series Lego terfavorit gua, yaitu Lego Modular Building Series. Dan akan memberi ranking kepada 17 Lego Modular Building Sets yang sudah rilis sampai dengan saat ini. Dalam versi gua tentunya. Oke, setelah yang berikut ini. Jadi Lego Modular Building Series ini adalah salah satu seri utama Lego lah bisa dibilang. Selain Lego Arsitektur, Lego Winter Village, dan lain-lain. Seri ini terdiri dari gedung-gedung atau bangunan yang modular. Jadi bangunan yang bisa dipindah-pindah untuk membentuk satu display atau satu kota gitu sesuai dengan keinginan kita. Bangunan di Modular Building Series ini dia bisa dibuka per lantai. Jadi dibukanya ke atas gitu per lantai. Bukan yang dibuka ke samping atau yang open back yang memang sudah terbuka belakangnya biasanya gitu. Nah itu kan lebih diperuntukkan untuk anak-anak untuk bermain gitu. Jadi lebih ke playability dibanding untuk display. Sedangkan Lego Modular Building Series ini lebih diperuntukkan untuk display daripada playability. Jadi sasarannya adalah untuk EVO, Adult Fans of Lego. Jadi untuk orang-orang dewasa, fans Lego yang sudah dewasa gitu, yang lebih untuk display daripada membeli Lego untuk dimainkan. Biasanya untuk build city, untuk membangun satu kota. Nah, kenapa gue suka Lego Modular Building Series ini? Ya karena gue suka bangun kota Lego. Jadi sekarang ini gue lagi membangun satu proyek kota gitu yang gue namain Hadelmo City. Itu singkatannya dari Hendry and Dev Lego Modular City. Dev itu nama anak gue. Jadi Hendry and Dev Lego Modular City, Hadelmo City. Nah, ini dia bisa kita lihat di belakang gue. Ini ada cafe corner paling kiri, kemudian di sampingnya ada Green Grocer, kemudian Market Street. Di samping Market Street ada Parisian Restaurant. Kemudian di sampingnya lagi ada Fire Brigade dan terakhir Grand Emporium. Nah, nanti gue juga akan menambah bangunan di Hadelmo City ini. Jadi ada yang belum gue pasang juga gitu. Jadi sementara ada 6 gedung ini. Jadi itulah sekilas mengenai Lego Modular Building Series dan Hadelmo City. Sekarang masuk ke pemberian ranking. Sudah banyak YouTuber-YouTuber Lego luar yang memberikan ranking terhadap Modular Building Series ini menurut versi mereka masing-masing. Nah kali ini gue juga akan memberikan ranking terhadap Modular Building Series ini menurut versi gue. Sebelum masuk ke pemberian ranking, gue akan menjelaskan terlebih dulu 5 faktor yang menjadi dasar dalam gue memberikan penilaian terhadap Modular Building Series ini. Jadi dalam menentukan ranking, gue akan berdasarkan 5 faktor ini. Gue akan jelaskan satu persatu dimulai dari yang pertama. Ini berdasarkan bobotnya ya. Jadi yang pertama ini yang bobotnya terpenting sampai nanti yang kelima yang paling nggak penting gitu. Oke, gue mulai dari yang pertama yaitu eksterior. Ini yang terpenting karena Modular Building Series ini buat gue adalah untuk membangun kota. Jadi yang paling penting adalah eksteriornya. Karena akan jarang dimainkan, jarang dibuka untuk dilihat interiornya gitu. Akan jauh lebih penting eksteriornya, karena kalau memang eksteriornya bagus, itu untuk display kota itu bagus banget. Jadi yang pertama adalah eksterior. Nah, faktor kedua adalah peletakan. Jadi modular building ini ada beberapa macam bentuk gitu. Ada yang bentuknya standar lah bisa dibilang. Jadi seperti ini Fire Brigade. Terus ini Green Grocer, ini standar. Jadi dia ngadep ke depan gitu. Sisi-sisinya itu ya polos aja gitu. Jadi dia bisa ditaruh di mana aja. Tapi akan lebih bagus untuk ditaruh di tengah gitu sebenarnya. Tapi kalau di samping pun ya kelihatan sisi gedungnya ya nggak masalah juga gitu. Jadi ya itu gedung yang standar. Kemudian ada juga gedung yang bentuknya corner building kayak seperti ini. Grand Emporium, ini cafe corner. Jadi dia bentuknya
corner, di sudut. Jadi dia cuma bisa diletakin di sudut. Nggak mungkin kan kalau ini diletakin di tengah gitu. Jadinya aneh banget gitu. Nah, gedung yang corner ini gue akan nilai dia di bawah gedung standar karena dia hanya bisa diletakkan di corner. Jadi kurang versatile lah gitu bisa dibilang. Sedangkan untuk gedung yang ini lebih bagus. Yang standar taruh di corner pun juga nggak masalah. Ya memang lebih bagus di tengah, tapi di corner pun nggak masalah. Sedangkan gedung corner ini benar-benar akan bagus kalau diletakkan di corner aja gitu. Nah kemudian ada lagi yang gue sebutnya ini gedung standar plus lah. Kenapa gue sebut begitu? Ini seperti ini Parisian Restaurant, karena dia ini kan standar gitu ngadep depan, tapi dia ada bagian kirinya ini dia ada yang bagian terbukanya, jadi dia bisa diletakkan di tengah atau bisa diletakkan di sudut sebelah kanan gitu. Nah itu akan menjadi dasar penilaiannya. Untuk penilaian akan menjadi lebih tinggi gitu nilainya. Jadi itu adalah yang kedua, peletakan. Faktor ketiga adalah fungsi. Jadi fungsi dari gedung modular building tersebut. Jadi misalnya ini fire brigade. Ini adalah gedung kantor pemadam kebakaran. Nah, fire brigade ini dan police station, gedung kantor polisi. Kemudian ini Grand Emporium Mall. Ini akan gue nilai lebih tinggi dibandingkan misalnya bookshop, toko buku gitu. Jadi itulah faktor ketiga, fungsi. Lanjut faktor keempat. Nah, ini baru interiornya. Jadi interior bagian dalam dari gedung-gedung modular building tersebut. Kemudian faktor terakhir yang kelima adalah gimmick dan lain-lain. Jadi gimmick dari gedung-gedung modular building tersebut. Misalnya di town hall itu ada liftnya yang bisa untuk minifigur naik turun. Kemudian di police station itu ada cerita pencuri donat. Nah, itulah gimmick dari gedung-gedung tersebut. Makin unik gimmicknya, maka nilainya akan lebih tinggi. Kemudian faktor-faktor lainnya itu termasuk ikatan emosi. Jadi misalkan seperti ini, Market Street, Green Grocer, dan Cafe Corner. Ini buat gua ini ikatan emosinya kuat karena gua ini bangunnya, build-nya itu dari ngumpulin parts-nya satu-satu gitu. Jadi lama bangunnya. Jadi ini gua akan ada nilai tersendiri lah gitu buat gua. Nah itulah ke 5 faktor penilaian terhadap pemberian ranking modular building series ini. Nah sekarang kita langsung aja ke pemberian rankingnya. Oke, kita mulai dari posisi ke-17 alias posisi terakhir. Ada Corner Garage, set modular ke-14 yang didesain oleh Lars Joe dan rilis di tahun 2019. Corner Garage adalah sebuah corner building yang berfungsi sebagai bengkel mobil dengan style 1950s. Eksterior dan warna yang menurut gua kurang menarik dan positioningnya sebagai corner building membuatnya mendapat nilai rendah dari gue. Fungsinya yang cukup asik dan playable sebagai SPBU dan bengkel di lantai 1, dokter hewan di lantai 2, apartemen di lantai 3, lengkap dengan rooftopnya dan interior yang lumayan bagus, serta gimmick Dr. John Snow Snake di lantai 2. Masih belum bisa menyelamatkan Corner Garage dari posisi juru kunci. Still not a bad set. Memang gak ada modular building yang jelek menurut gue. Inilah Corner Garage di posisi ke-17. Di posisi ke-16 ada Brick Bank, set modular ke-13 yang didesain oleh Jamie Barrett dan rilis di tahun 2016. Ini adalah corner building yang merupakan sebuah bank dan laundry di sampingnya. Set ini banyak disukai oleh para fans modular building dan biasanya berada di ranking yang cukup tinggi. Tapi buat gue set ini berada di posisi 2 terbawah. Karena alasan yang kurang lebih sama dengan Corner Garage. Gue kurang suka eksterior dan warna dasar bangunannya. Bangunan ini juga merupakan corner building. Selain itu gue juga kurang suka tema bank dan laundry. Ini lebih ke selera aja sih. Di set ini ada gimmick tersendiri, yaitu bank yang bertepatan di samping laundromat. Bank identik dengan uang atau money, laundromat menyediakan jasa laundry, sehingga menjadi money laundry. Ya, inilah Brick Bank di posisi ke-16. Di posisi ke-15 ada Bookshop, didesain oleh Wes Talbot dan rilis di tahun 2011.
Modular 2-in-1 ini terdiri dari dua gedung terpisah di atas base plate 16x32 yang dapat digabungkan. Gue bukan fans modular building 2-in-1 karena buat gue bangunan seperti ini nanggung. Memang bagus karena sangat fleksibel untuk penempatan, tapi gue tetap lebih suka bangunan yang full di atas base plate standar 32x32. Itulah alasan utama bookshop ini beserta beberapa modular 2-in-1 lain ada di ranking-ranking bawah. Eksteriornya sebenarnya cukup bagus untuk kedua bangunan ini, tapi terlihat tinggi sebelah. Bangunan bookshop di kiri lebih tinggi daripada apartemen di kanan. Hal ini buat gue sangat mengganggu. Dan bentuk bangunannya, terutama apartemennya, terlihat sangat nanggung. Tingginya yang lebih pendek daripada bookshop di sebelahnya, kurang sedap dipandang. Interior set ini kurang bagus, terutama bookshop yang kurang maksimal memanfaatkan space, dan warna tile lantainya yang kurang menarik. Kelebihan dari set ini adalah gimmicknya. Ada kameleon berwarna teal atau turquoise yang berkamuflase mengikuti warna tempat tidur. Ada juga nomor apartemen 107 yang merupakan nomor dari warna teal di Lego yang menjadi warna gedung apartemen tersebut. Dan ada juga pesawat mainan yang nyangkut di pohon betula atau birch tree di depan bookshop. Memang bookshop ini adalah set yang playable, namun belum cukup untuk mendongkrak posisinya dari peringkat bawah. Inilah bookshop di peringkat ke-15. Lanjut ke peringkat 14, ada Pet Shop, modular 2-in-1 lainnya yang juga gue kurang suka. Didesain oleh Jamie Barrett dan rilis di tahun 2011. Untuk eksterior dan interiornya menurut gue gak ada yang wah, sedangkan untuk fungsi cukup lumayan dan playable, terutama untuk bangunan pet shopnya. Sedangkan bangunan di sebelahnya hanya berupa townhouse kosong yang masih direnovasi. Ada tukang yang sedang ngecat dan kardus-kardus seperti orang baru pindahan. Inilah Pet Shop di posisi ke-14. Mungkin banyak dari kalian yang sejak peringkat ke-17 sudah menunggu-nunggu mana Market Street kok nggak muncul-muncul. Biasanya di ranking modular building, Market Street ditempatkan di posisi terbawah. Ya, inilah Market Street di posisi ke-13. Walau ini juga termasuk modular 2-in-1 dan satu bagiannya malah hanya berupa pasar, namun Market Street merupakan salah satu set yang punya tempat tersendiri buat gue. Set ini adalah salah satu dari 3 set modular awal yang merupakan impian gue sejak gue mulai meninggalkan Dark Age gue dan menjadi Evolve. Set yang gue bangun dengan mengumpulkan partsnya dalam waktu yang lama. Banyak dibantu sama teman-teman gue dalam prosesnya, sampai akhirnya jadi. Gak mungkin gue menempatkan Market Street di tempat terbawah. Posisi ke-13 sepertinya yang paling pas untuk gue berikan ke Market Street. Kekurangannya jelas di bagian marketnya yang terkesan kosong dan interiornya yang juga kosong. Tapi buat gue set ini punya karismanya sendiri. Gue suka bentuk bangunan apartemennya dan terutama perpaduan warnanya antara warna medium blue, dark blue, tan, dan black yang menurut gue sangat sempurna. Market Street ini juga merupakan salah satu set modular yang agak beda sendiri. Set ini dirilis di tahun 2007 di bawah label Lego Factory, yang merupakan cikal bakal dari Lego Ideas yang ada saat ini. Desainernya adalah Erik Brock, seorang Evolve dari Belanda yang meninggal beberapa saat sebelum set ini dirilis. Jadi set ini sekaligus merupakan tribute untuk Erik Brock. Inilah Market Street di tempat ke-13. Di peringkat ke-12 ada Palace Cinema. Bioskop yang mirip dengan Grauman's Chinese Theater di Hollywood, California ini didesain oleh Astrid dan rilis di tahun 2012. Gue sangat suka dengan gedung bioskop, tapi di mindset gue, gedung bioskop Lego eksteriornya lebih cocok dengan style Art Deco seperti gedung Downtown Diner. Palace Cinema yang stylenya lebih ke arah Chinese ini kurang pas untuk dipadukan dengan gedung-gedung modular lainnya. Bukan gak bagus, tapi hanya kurang pas aja untuk dipadukan menurut gue. Hanya bangunan-bangunan tertentu yang lumayan bagus untuk ditempatkan di samping Palace Cinema. Dan karena Palace Cinema ini juga merupakan corner building, membuatnya semakin sulit untuk dipadukan dengan opsi yang semakin terbatas. Interiornya juga kurang bagus, dengan lantai 1 yang terkesan biasa aja dan lantai 2 yang minimalis. Seharusnya interiornya bisa dibuat lebih wah. Satu lagi kekurangan Palace Cinema adalah adanya penggunaan stiker untuk screen dan poster bioskop. I really hate stickers on Lego. Dengan segala kekurangan Palace Cinema, fakta bahwa ini adalah gedung bioskop yang merupakan salah satu favorit tim gue di Lego, dan arsitekturnya yang indah cukup untuk mendongkrak posisi Palace Cinema ke peringkat ke-12. Lanjut ke peringkat 11 ada Town Hall. Beda satu peringkat dengan Palace Cinema, gedung balai kota ini juga didesain oleh Astrid dan juga rilis di tahun 2012. Ini merupakan gedung modular tertinggi sampai saat ini, di mana tingginya mencapai 0,5 meter. Sesuai dengan peringkatnya yang berada di tengah, gedung ini menurut gue sedang-sedang saja. Tinggi, cukup megah, eksterior dan interior yang bagus, skylight yang besar di atap, tapi tidak ada yang wah selain gimmick lift yang bisa memuat 2 minifigur dan bisa berfungsi naik turun dari lantai 1 ke lantai 3. Ini merupakan gimmick terkeren so far di modular building series, tapi belum cukup untuk mendongkrak Town Hall ke posisi atas. Inilah Town Hall di posisi ke-11.
Memasuki top 10, di peringkat ke-10 ada PlayStation. Didesain oleh Chris McVeigh dan rilis di tahun 2021, kantor polisi tentu saja merupakan salah satu tema terfavorit LEGO City selain kantor damkar. Dan merupakan set yang gue tunggu-tunggu karena sampai modular ke-15 belum ada kantor polisi, sedangkan kantor damkar sudah ada di set keempat. Tapi saat diumumkan, gue sempat kecewa berat melihat bentuk desainnya. Di bayangan gue, kantor polisi ini akan sebesar Fire Brigade, satu bangunan full di atas base plate standar 32x32 lengkap dengan garasinya. Tapi apa yang gue lihat, gue kaget melihat desain kantor polisi ini, yang bagaikan sandwich terhimpit di antara dua bangunan lain di samping kiri kanannya, yaitu toko donat di samping kiri kalau dilihat dari arah depan, dan booth jual koran berikut annex building di samping kanannya, dengan warna yang campur aduk, kantor polisi bernuansa tan, toko donat dengan warna pastel ungu yang bagaikan bangunan French, dan annex building dengan warna sand green ala greengrocer. Space yang terbatas juga membuat kantor polisi ini tanpa garasi. Lama gue kecewa dengan set ini sebelum akhirnya gue mencoba mengerti apa maksud Chris McVeigh membuat desain seperti ini dan akhirnya bisa menerimanya. Dengan mengorbankan sebagian space yang menyebabkan tidak adanya garasi dan full building on standard base plate, McVeigh menciptakan satu area sendiri di LEGO City dengan cerita tersendiri. Memang set ini menurut gue merupakan set dengan cerita terbaik, dan itulah gimmick dari set ini. Didukung dengan interior yang bagus, bagian dalam kantor polisi tidak sesempit yang dikira. Fakta bahwa gedung di sebelah kanannya adalah annex building membuat kantor polisi ini malah memiliki luas yang lumayan. Selain interior, eksteriornya pun lumayan untuk ketiga bangunan. Satu hal lagi, toko donat di samping kantor polisi. That's one of the best gimmicks in the series. Semua kelebihan dan kekurangannya menempatkan Police Station di posisi ke-10. Lanjut ke peringkat 9 ada Boutique Hotel, modular building terbaru alias yang ke-17, didesain oleh Anderson Watt Group dan baru saja rilis awal tahun ini. Galeri seni kecil di samping sebuah hotel mewah dengan bangunan unik dan elegan berbentuk triangle, set Boutique Hotel ini akan membuat kalian semua jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, segudang gimmick, interior yang tak perlu diragukan lagi, dan eksterior yang sungguh menawan, masih belum dapat menempatkan Boutique Hotel di posisi atas. Hal ini disebabkan oleh dua hal penting. Yang pertama, dan ini yang terpenting, fungsi utamanya sebagai hotel yang telah ada pada Cafe Corner, membuatnya sulit untuk menembus posisi atas. Kalian mungkin berpendapat Cafe Corner kan interiornya kosong, yang ini kan bagus banget. Ingat, dalam ranking versi gue ini, interior adalah faktor yang tidak terlalu penting. Fungsi adalah faktor yang jauh lebih penting. Dan buat gue, set yang pertama kali memegang suatu fungsi tertentu akan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada set baru yang memiliki fungsi yang sama. Hal kedua adalah Boutique Hotel sebagai corner building yang didesain dengan bentuk yang tidak biasa akan menjadikannya sulit untuk dipadukan dengan modular building lainnya. Hal-hal tersebut yang akhirnya membuat Boutique Hotel yang sangat indah ini hanya mampu bertengger di posisi ke-9. Di peringkat ke-8 ada Downtown Diner, didesain oleh Mike Siaki dan rilis di tahun 2018. Fast food restoran di lantai 1, dengan boxing gym di lantai 2 dan studio rekaman di lantai 3. Gue sangat suka dengan style art deco era 1950s dari bangunan ini. Dan andai saja bangunan ini berfungsi sebagai bioskop, ini akan masuk ke top 4 atau bahkan top 3 gue. Karena gue memimpikan gedung bioskop modular dengan style art deco seperti ini. Set ini juga menandakan baliknya warna teal atau turquoise ke LEGO. Dan perpaduan warna yang cantik antara teal, pink, white, dan tan mewarnai Downtown Diner ini. Untuk peletakan, diner ini termasuk yang gue sebut gedung standar plus. Jadi diner ini lumayan untuk diletakkan di tengah antara dua gedung, tapi akan lebih bagus lagi diletakkan sebagai gedung corner kiri, karena bangunan diner ini open di sebelah kiri jika dilihat dari arah depan. So far ada 3 bangunan yang masuk kategori standar plus ini. Diner ini open di kiri, Parisian Restaurant open di kanan, dan Market Street yang bisa dimodifikasi open di kiri maupun di kanan. Untuk interior, diner ini sangat detail di lantai 1, tapi tidak terlalu detail di lantai 2 dan 3. Overall, interiornya sangat bagus. Dengan eksterior dan interior yang keren, dan peletakan yang fleksibel, diner masih belum bisa menembus peringkat atas, dengan fungsi dan gimmicknya yang tidak terlalu wah. Still a very nice modular building. Inilah Downtown Diner di peringkat ke-8. Masih di posisi tengah, peringkat ke-7 ditempati oleh Detectives Office. Rilis di tahun 2015 dan didesain oleh sang master Jamie Berard, di mana semua modular building di 7 peringkat teratas didesain oleh Jamie Berard. Total Jamie sudah mendesain 9 set, 2 set lainnya menempati peringkat 14 dan 16. Detectives Office adalah set yang unik. Bangunannya bisa dibilang 2-in-1, seperti 2 bangunan yang tersambung menjadi satu, di atas satu base plate standar 32x32.
Style bangunan yang bergaya Amerika tahun 1950-an ini memiliki banyak fungsi dan gimmick. Ada biliar pool Highlander lengkap dengan meja biliar, permainan lempar dart, serta ceiling fan. Ada juga barbershop lengkap dengan cermin besarnya. Ada gang kecil yang bisa menuju ke belakang gedung. Semua itu ada di lantai dasar. Ada kantor private detektif S. Brickman dan toilet jadul dengan flush yang ditarik di lantai 2. Ada dapur dan ruang terbuka dengan skylightnya di lantai 3. Dengan eksterior, interior, fungsi dan gimmick yang bagus, set yang menarik ini masih kurang wow faktor sehingga belum bisa menembus posisi atas dan harus puas di peringkat ke-7. Inilah Detectives Office di peringkat ke-7. Memasuki posisi atas di peringkat ke-6 ada Fire Brigade, gedung markas damkar yang rilis di tahun 2009. Di bayangan gue, eksterior markas damkar sulit untuk dibuat estetik. Tapi di tangan sang desainer Jamie Barrett, Fire Brigade nampak begitu keren dan estetik dengan perpaduan warna dasar dark red, dark tan, dan light bluish grey yang sungguh memukau. Untuk fungsi dan gimmick, sebagai markas damkar tentu set ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Sebagai salah satu dari tema terbaik Lego City, damkar tentunya highly playable dan full of gimmick. Ada pintu depan yang berupa rolling door, ada pintu belakang juga, garasi lengkap dengan mobil damkarnya, pole untuk turun ke lantai dasar dengan cepat, meja pingpong, dapur, kulkas, dan lain-lain. Dengan eksterior, fungsi, gimmick, dan penempatan yang sangat bagus, Fire Brigade ini hanya kurang di interiornya saja, masih terkesan simple, terutama di lantai 2. Inilah Fire Brigade di peringkat ke-6. Memasuki top 5 ada Parisian Restaurant di peringkat ke-5. Rilis di tahun 2015, sesuai namanya set ini adalah resto bernuansa Paris yang elegan, lengkap dengan cerita romansa dan art studionya. Sebagai salah satu set yang paling banyak disukai oleh para fans modular building, Parisian Restaurant ini menurut gua agak sedikit overrated. Memang bagus banget, tapi bukan berarti tanpa kekurangan. Open space yang menjadi salah satu andalan dari set ini membuat sang desainer harus mengorbankan size bangunan utamanya. Dan size bangunan utama yang agak kecil menjadikannya kurang dominan jika diletakkan di antara bangunan-bangunan lainnya. Tapi di luar satu kekurangan ini, Parisian Restaurant sangat dominan di berbagai macam faktor. Eksterior bergaya Prancis yang indah dengan alfresco dining di bawah kanopi dan di lantai 2, interior restoran yang mewah dengan fine diningnya, bahkan dapurnya pun didesain dengan sangat detail. Apartemen yang cozy di lantai 2 dan art studio di attic area melengkapi bangunan utama Parisian Restaurant ini. Untuk penempatan, Parisian Restaurant yang berbentuk standar plus ini bagus untuk diletakkan di antara dua bangunan atau bisa juga berfungsi sebagai corner kanan. Gimmick wedding proposal menambah nuansa romantis dari set yang sangat indah ini. Inilah the spirit of Paris dengan food, romance, dan artnya menempatkan Parisian Restaurant di peringkat ke-5. Lanjut ke peringkat 4 ada Grand Emporium, mall 3 lantai yang rilis di tahun 2010. Walau build-nya sangat repetitif antara lantai 2 dan lantai 3-nya, gedung mall ini terlihat megah dengan eksterior yang sedap dipandang mata. Salah satu bangunan corner terbaik yang cocok untuk diletakkan di samping banyak bangunan-bangunan lain. Interiornya memang sangat minim dengan menjual produk berupa fashion dan parfum di lantai 1, perabotan rumah tangga di lantai 2, dan mainan di lantai 3. Namun fungsinya sebagai mall yang merupakan salah satu tema terfavorit gue berhasil mendongkrak posisinya ke peringkat atas. Gimmick berupa pintu putar, kamar pas, elevator, billboard, dan lain-lain sangat menarik dan playable. Salah satu bangunan paling ikonik di seri ini, inilah Grand Emporium di peringkat ke-4. Memasuki top 3 di peringkat ketiga, Assembly Square, set yang rilis di tahun 2017 untuk merayakan 10 tahun Lego Modular Building Series. Set ini merupakan set Modular Building Series terbesar jika dihitung dari jumlah parts dengan 4002 pieces. Dibangun di atas dua base plate, yaitu satu base plate standar 32x32 dan satu base plate ukuran 16x32. Set ini agak berbeda dibanding set-set lainnya yang biasanya dibangun di atas satu base plate standar. Ukuran base yang lebih lebar dengan 1,5 kali lebar base set-set lain pada umumnya, dan jumlah parts yang sangat banyak dibutuhkan untuk membangun satu set yang masif, full of details dan full of playability. Tidak tanggung-tanggung dengan 3 bangunan yang masing-masingnya 3 lantai dan sebuah square di tengah lengkap dengan fountainnya, playability dan gimmick dari set ini tidak perlu diragukan lagi. Banyak juga easter eggs di set monumental ini. Set ini merupakan set dengan fungsi terbanyak. Ada bakery, toko bunga, dan kafe di lantai dasar. Toko alat musik, studio foto, dan praktek dokter gigi di lantai 2. Sanggar tari, dan apartemen dengan akses ke rooftop terrace untuk barbecue di lantai 3. Set ini juga merupakan set dengan gimmick terbanyak. Air mancur di tengah square,
mesin espresso di cafe, kamera klasik lengkap dengan adjustable tripodnya di studio foto, reclining chair di praktek dokter gigi, cermin besar di sanggar tari, miniatur set-set Lego ikonik di apartemen, dan masih banyak lagi. Eksterior bergaya Eropa yang indah dan interior yang ciamik membuat set ini sulit untuk ditandingi. Satu-satunya kekurangan set ini hanya peletakannya saja yang tidak fleksibel. Dengan penampakannya yang merupakan sebuah fountain square di tengah 3 bangunan, set ini tidak cocok untuk diletakkan di corner. Sama seperti Town Hall, set ini hanya bagus jika diletakkan di tengah sebuah deretan bangunan dan ditempatkan di pusat kota. Overall, a really great set. Inilah Assembly Square di peringkat ketiga. Lanjut ke peringkat kedua ada Cafe Corner, set modular building pertama yang memulai modular building series ini. Rilis di tahun 2007, bangunan pertama di seri ini merupakan sebuah corner building dengan fungsinya sebagai kafe di lantai dasar dan hotel di lantai 2 dan 3. Tanpa adanya interior di Cafe Corner, meja kafe di depan gedung dan sign gelas di atas pintu menandakan kafe di lantai dasar, dan sign hotel di sisi gedung menandakan hotel di lantai 2 dan 3. Walau tanpa interior, bangunan ini sangat menarik perhatian, terutama pada saat rilis. Banyak evol yang kembali dari dark age mereka saat itu dikarenakan set ini, sehingga set ini memiliki ikatan emosi yang erat dengan para fansnya. Begitupun buat gue, set ini dan beberapa set modular building awal lainnya, Market Street, Greengrocer, Fire Brigade, dan Grand Emporium, merupakan set-set yang membuat gue menyukai series ini. Ditambah lagi set ini merupakan salah satu set yang gue build dengan mengumpulkan parts-nya satu persatu, bukan dengan beli MISB, yaitu Mint in Seal Box, atau beli second. Dengan perpaduan warna dark red, reddish brown, dan tanya yang dominan, eksterior gedung ini sangat indah dan elegan, serta sangat ikonik terutama bagi para evol dan khususnya para fans modular building series ini. Tanpa interior, tanpa gimmick, dengan peletakan yang hanya cocok di corner, Cafe Corner tetap superior sebagai set yang memulai segalanya. Dengan eksterior yang ikonik dan ikatan emosi yang sangat erat dengan para fansnya, Cafe Corner sangat layak untuk berada di peringkat kedua. Akhirnya kita sampai ke urutan teratas yang ditempati Greengrocer, modular building ketiga yang rilis di tahun 2008. Sesuai namanya, gedung bergaya Victorian dengan warna dasar sand green ini merupakan sebuah grocery store di lantai dasar dan apartemen di lantai 2 dan 3. Greengrocer merupakan modular building pertama yang memiliki interior. Tentu saja masih simple, namun sudah sangat bagus dan menambah keindahan set terbaik ini. Gimmick pada set ini juga tidak terlalu banyak, namun sudah cukup playable. Berbelanja di grocery store, kucing yang mengejar tikus, tangga di belakang gedung, dan barbecue di rooftop adalah beberapa di antaranya. Kelebihan utama Greengrocer adalah eksterior bangunannya yang sangat besar, gagah, dengan gaya Victorianya yang sangat indah, dibalut warna sand green yang sangat cantik dan banyak disukai fans seri ini. Greengrocer juga merupakan salah satu dari beberapa saja set modular yang memiliki jalan menuju alleyway, yang menjadikannya semakin menarik dan merupakan salah satu bangunan dengan eksterior terbaik. Kelebihan lain dari set ini adalah sama seperti Cafe Corner, yaitu adanya ikatan emosi yang erat buat gue. Sebagai salah satu set yang menarik gue untuk mulai mengumpulkan seri ini, dan juga sebagai salah satu set yang gue bangun dengan mengumpulkan parts-nya satu persatu. Total ada 4 set yang gue bangun dengan cara ini, yaitu Market Street, Greengrocer ini, Cafe Corner, dan Fire Brigade. Mengumpulkan parts merupakan satu keasikan tersendiri dan ada sensasinya sendiri. Penjelasan mengenai mengumpulkan parts ini mungkin akan gue bahas di video lain. Yang pasti gue dibantu banyak sama teman-teman gue dalam proses mengumpulkan parts ini. Dan di kesempatan ini gue juga sekali lagi mengucapkan terima kasih buat teman-teman gue yang udah banyak sekali membantu gue dalam mengumpulkan parts ini. You are all the best. Untuk peletakan, Greengrocer adalah standar building yang bisa ditempatkan di mana saja. Tapi sebaiknya jangan ditempatkan di samping gedung-gedung modular yang rada kecil. Satu contoh, menempatkan Greengrocer di samping Parisian Restaurant adalah satu kesalahan, karena akan membuat Parisian Restaurant terlihat kerdil di samping Greengrocer yang begitu tinggi dan besar. Dengan interior yang simple dan gimmick yang gak terlalu banyak, namun sangat superior di faktor eksterior dan ikatan emosi. Dan dengan fungsinya yang cukup menarik sebagai grocery store dan apartemen, ditambah fakta bahwa bangunan ini merupakan standar building, semua itu berhasil menempatkan Greengrocer di posisi teratas. Inilah Greengrocer yang sangat layak berada di peringkat pertama. Ya, itulah kita sudah bahas mengenai Lego Modular Building Series. Adelmo City sudah memberikan ranking terhadap Modular Building Series versi gue. Sekian dulu untuk episode Lego kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. And remember, enjoy the little things in life and always be happy.
Bye!